Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, Ramadan penuh berkah, Ramadan yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Karim, adik-adik tersayang, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan Sirah Nabawiyah dari SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang hadir setiap hari selama bulan Ramadan ini. Sampailah kita dalam perjuangan Nabi yang telah diceritakan pada kemarin, yaitu beberapa tahun setelah Nabi berdakwah, kurang lebih 11 tahun setelah Nabi berdakwah kepada kaum Quraisy, di mana dakwahnya penuh dengan rintangan, tidak berjalan mulus, banyak sekali halangan, bahkan siksaan-siksaan yang dirasakan oleh para pengikut Nabi. Tapi Nabi tetap sabar dan menerima dengan lapang dada. Itulah sebuah perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, pada suatu malam Nabi berjalan sendiri, karena biasanya Nabi ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar dan Ali dalam berdakwah. Ini Nabi berjalan sendiri di Bukit Aqobah dekat Mina. Di situ beliau mendengar ada sekerompolan orang yang sedang berkerumun. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Kemudian Nabi mendatangi orang-orang tersebut dan bertanya, "Wahai saudara, dari manakah kalian?" Dan mereka menjawab dengan sopan dan menerima kehadiran Nabi, "Kami dari Yasrib." Kemudian Nabi pun menyahut, "Oh, Yasrib yang bersekutu dengan Yahudi itu. Betul, kami bergaul dengan orang-orang Yahudi. Apakah kita bisa bicara dan saya boleh duduk di sini?" Nabi menawarkan sebuah ajakan dan mereka menerima dengan senang hati. Mereka kelihatan sepertinya orang-orang yang sangat baik. Mereka orang-orang yang berilmu dan tidak gampang untuk dipengaruhi. Lalu Nabi pun bersama mereka berbicara dan saling terbuka. Yasrib adalah yang kemudian kita kenal dengan kota Madinah, di mana disitulah Nabi berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Dan orang-orang tersebut dari Yasrib, ya. Kebetulan Yasrib ada dua kelompok suku yang sedang berperang selama 120 tahun. Mereka berperang, yaitu suku Khazraj dan Aus. Dan keenam orang ini adalah berasal dari suku Khazraj, di mana Khazraj bersekutu dengan Yahudi dan Aus bersekutu dengan orang Quraisy. Itulah adik-adik, dimanapun kita berada pasti ada orang yang bersaing, ada orang yang berperan. Tinggal bagaimana kita menyikapi, dan kita harus berada di jalannya Allah, tetap pada pendirian kita, yaitu kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Kita lanjutkan lagi. Nabi ketika berkumpul dengan keenam orang yang berasal dari Yasrib, dari suku Khazraj tersebut, beliau lalu mengajak mereka untuk ke tempat yang lebih tersembunyi lagi. Dan mereka menerima. Akhirnya di bawah Bukit Aqobah itulah Nabi menerangkan tentang Islam, tentang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang yang pintar.
Ada As'ad, ada Rafi, ada Auf, ada Aqobah juga. Dan ternyata mereka menerima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujar Nabi mengucap syukur kepada Allah. Nabi menyampaikan dan hidayah adalah dari Allah. Kemudian setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ke-6 orang itu pun berunding. Mereka di belakang Nabi berbisik-bisik, itulah orang yang benar-benar bernama Muhammad yang dikatakan oleh Yahudi. Kita harus bergabung dengan beliau sebelum orang Yahudi mendahului kita. Begitu ujar dari salah satu mereka. Mereka bergabung dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi sebenarnya hanya menakut-nakuti orang Khazraj. Akan datang Nabi yang terakhir, di mana kami akan bergabung dengan beliau dan memusnahkan suku Khazraj. Itu ancaman orang Yahudi kepada suku Khazraj. Padahal orang Yahudi ketika Nabi menyebarkan itu mereka menolaknya. Itulah orang Yahudi. Nah, kemudian setelah mereka berunding dan berbisik-bisik mengatakan, dan mereka memantapkan hati mereka bahwa itu yang ditemuinya adalah Nabi yang terakhir, dalam berbisik-bisik mereka masih terbayang peperangan yang terjadi antara mereka, suku Khazraj dan suku Aus. Mereka sudah bosan. Lalu terbayanglah penderitaan ketika perang. Perang, tidak pernah ada perang yang membawa ke kedamaian. Situasi perang memang sangat menyakitkan bagi siapapun. Itu terbayang di benak mereka. Dan mereka pun mengutarakannya pada Nabi. Wahai Rasulullah, kami ikut ajakanmu, dan kami akan sampaikan kepada orang-orang di Yasrib untuk memeluk agama ini, agama yang engkau bawa. Dan Nabi pun tersenyum bersyukur kepada Allah karena dakwahnya berhasil untuk ke-6 orang tersebut. Kemudian mereka pun diberi nasihat oleh Nabi untuk seia sekata, saling tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar dalam berdakwah nanti. Dan di kemudian hari, baiat yang pertama kali di Aqobah itu dikenal dengan baiat wanita. Karena ketika baiat itu, Nabi tidak menyuruh mereka membela Nabi untuk maju berperang. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak menjabat tangan mereka selayaknya ketika membaiat seorang wanita. Itulah baiat pertama yang dikenal dengan baiat wanita yang terjadi di Bukit Aqobah Mina. Nah, anak-anak, dari sinilah kita dapat ambil hikmah. Ketika berjuang kita harus sabar, kita harus lapang dada, kita harus menerima apapun risiko dari sebuah perjuangan. Kemudian dengan yang bukan muhrim, kita jaga jarak. Kita ambil hikmah dari semua perjuangan sejarah pengembangan Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, masih kita ikuti terus Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah yang tayang setiap hari di bulan Ramadan ini, dan kita mengambil cerita, kita mengambil sejarah perjuangan ini dari buku Muhammad Teladanku, buku yang kelima. Jadi kita ada referensi yang otentik. Kita kembangkan lagi apa yang kita miliki, ilmu kita, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.